Lagi-lagi kapal nelayan Tiongkok tertangkap basah mencuri ikan di perairan Natuna. Bahkan sempat terjadi ketegangan saat kapal penjaga pantai Tiongkok berusaha membebaskan kapal nelayan. Baik, kondisi di Natuna, saudara, situasi di perairan Kepulauan Natuna masih memanas akibat provokasi kapal milik Tiongkok. TNI Angkatan Udara mengerahkan 4 pesawat tempur F-16 ke Natuna, Kepulauan Riau, untuk membantu pengamanan di perairan. Selanjutnya sikapnya dalam masalah ketegangan yang terjadi 4 pesawat F-16 dan 40 anggota TNI dan Joko Widodo Udara tidak ada tawar pesawat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan memberikan sedikit informasi mengenai hal-hal yang menyangkut negara. Kita akan membahas dua tema besar, yaitu mengenai ketahanan nasional dan bela negara. Apa yang kamu ketahui mengenai ketahanan nasional? Ketahanan nasional merupakan kondisi dinamis suatu bangsa berisi keuletan dan ketangguhan yang mengandung kemampuan untuk mengembangkan kekuatan nasional dalam menghadapi dan mengatasi segala tantangan, ancaman, hambatan, serta gangguan baik yang datang dari luar maupun dari dalam yang secara langsung dan tidak langsung membahayakan integritas dan kelangsungan hidup bangsa. Sedangkan bela negara adalah sikap dan perilaku warga negara yang dijiwai oleh kecintaannya kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dalam menjamin kelangsungan hidup bangsa dan negara. Oke, selanjutnya dasar hukum pelaksanaan ketahanan negara dan bela negara antara lain diatur dalam yang pertama Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 mengenai pertahanan negara. Dalam pasal 9 ayat 1 dijelaskan bahwa setiap warga negara berhak dan wajib ikut dalam upaya bela negara yang diwujudkan dalam penyelenggaraan negara. Kemudian pasal yang kedua, pasal 27 ayat 3 UUD 1945 dijelaskan bahwa setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara. Ketahanan nasional merupakan konsepsi dalam pengaturan dan penyelenggaraan kesejahteraan dan keamanan dalam kehidupan nasional. Kehidupan nasional dapat dibagi menjadi dua aspek. Yang pertama ada aspek nasional, dapat disebut juga sebagai aspek alamiah, yang terdiri dari yang pertama posisi lokasi geografi, yang kedua keadaan dan kekayaan alam, dan yang ketiga kemampuan penduduk. Tiga aspek ini dapat disebut juga sebagai trigatra. Selanjutnya ada aspek sosial yang terdiri dari aspek ideologi, aspek politik, aspek ekonomi, aspek sosial budaya, dan aspek pertahanan dan keamanan. Aspek ini dapat juga disebut sebagai pancagatra. Oke, kita lanjut belajar mengenai bentuk bela negara. Dikategorikan menjadi dua. Yang pertama, fisik, yaitu dengan cara memanggul senjata menghadapi serangan dan ancaman dari luar. Dapat disebut juga bela negara militer, seperti menjadi anggota TNI dan pelatihan dasar kemiliteran. Yang kedua, ada bentuk non-fisik, berupa cara meningkatkan kesadaran berbangsa dan bernegara, menanamkan kecintaan terhadap tanah air, dan berperan aktif dalam memajukan bangsa. Contohnya melalui pendidikan kewarganegaraan dan pengabdian sesuai profesi. Dari tema di atas yang kita bahas, saya ambil salah satu contoh konflik Indonesia dengan Cina yang ramai diperbincangkan sekitar bulan Januari tahun 2020 mengenai konflik Pulau Natuna. Konflik ini timbul dikarenakan Angkatan Laut Cina yang melanggar batas perairan CEE Indonesia di Kepulauan Natuna. CEE berada di laut lepas. Dalam hal ini pelayaran internasional bebas melintas, namun pihak asing yang hendak melakukan eksplorasi dan eksploitasi harus seizin pemerintah. Dari gambaran salah satu konflik tersebut dapat dijelaskan bahwa demi menjaga ketahanan dan keamanan negara Indonesia, maka diperlukan hubungan internasional yang baik
dalam menyelesaikan konflik yang datang dari luar negeri. Maka perlu adanya hubungan kerjasama yang baik dalam menyelesaikan ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan dari pihak luar negeri maupun dalam negeri dalam membangun kelangsungan hidup. Kesimpulannya, di Indonesia terdapat beberapa ancaman, tantangan, hambatan, gangguan, baik dari luar negeri maupun dalam negeri. Dalam kasus di atas, terjadinya konflik dari luar negeri berupa ancaman tersebut dapat membahayakan bangsa Indonesia. Untuk itu, demi menjaga ketahanan nasional bangsa, maka diperlukan adanya hubungan internasional yang baik. Pola hubungan internasional ini dapat berupa bilateral maupun multilateral. Jadi, hubungan internasional ini dapat menjadi salah satu alat untuk mempertahankan negara ketika terjadinya sebuah konflik dari luar negeri. Thank you for your attention.